Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali ketemu dengan saya, Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini kemarin sudah vonis ya, Pak Ferdy Sambo dan Putri Sambo, dan ini di luar banyak ekspektasi orang. Meskipun maksudnya orang tadinya udah nggak terlalu berharap lah, tapi justru diberi kejutan oleh majelis hakim karena Ferdy Sambo dihukum mati dari tuntutan hukuman seumur hidup. Kemudian Putri Sambo yang tadinya dituntut 8 tahun penjara kemudian malah divonis 20 tahun penjara. Ini vonis hukuman tertinggi nih kalau untuk kurungan ya dalam pembunuhan berencana ini. Ini yang apa namanya capital punishment, hukuman mati itu. Dan uh, lepas dari kontroversi, kita lagi kampanye untuk tidak ada hukuman mati karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Tapi orang akan bilang, ya tapi Sambo kan, iya itu silahkan hakim. Tetapi masyarakat sipil, LSM terutama, menganggap bahwa hukuman mati bukan hukuman yang di diselenggarakan demi hak asasi manusia. Dan di seluruh dunia ada kampanye untuk anti hukuman mati. Dan Indonesia udah 20 tahun lalu tapi belum ratifikasi itu. Tapi oke, itu posisi normatif dari masyarakat sipil. Posisi deskriptif justru terbaca dalam putusan itu tuh, bahwa itu maksimal punishment mati dan 20 tahun. Tapi kita mungkin bisa menduga, ini sekedar menduga setelah putusan itu. Nanti berbeda dengan Pak Mahfud yang bahkan gembira, itu juga hal yang mesti kita terangkan belakangan. Tapi bagi kita, Sambo ini tetap variabel yang masih hidup, variabel yang masih bisa mempengaruhi opini publik. Itu kenapa dia divonis di dalam tuh. Karena ada mungkin banyak catatan yang dia tinggalkan. Tapi sekali lagi, kondisi politik kita memungkinkan orang berspekulasi. Berarti misalnya, berarti Sambo tahu banyak hal sehingga dia mesti dibungkam sampai hukuman mati. Ini pandangan mereka yang mencurigai proses politik di belakang Sambo. Ada yang beranggapan ya udah pas hukuman mati itu. Tetapi bagi kita bukan itu soalnya. Soalnya adalah kasus ini masih melibatkan berbagai macam isu atau gosip tambahan yang pasti akan melelehkan lagi kebukuan politik. Jadi sekali lagi tetap kita hargai keputusan hakim itu dan kita nggak perlu komentari sebetulnya. Tetapi yang agak lucu ya Mahfud MD yang mengomentari, dan sebetulnya kita ingin supaya Pak Mahfud jangan komentari dulu sebelum dia menjadi final. Kan masih ada kasasi segala macam itu, peninjauan kembali. Ini terlihat bahwa istana menganggap itu udah final karena itu udah tepat. Bagaimana hakim nanti bersikap independen atau bersikap imparsial kalau istana sebagai eksekutif yang kita tahu bahwa proses-proses pengadilan di Indonesia belum betul-betul sempurna tuh. Jadi Pak Mahfud mewakili satu arogansi, satu kepongahan untuk mengintervensi proses pengadilan. Ini yang kita sesalkan tuh. Mungkin kita akan tanya Pak Mahfud, kenapa Anda harus mengatakan ini udah tepat? Padahal Anda adalah pejabat publik yang harusnya menghormati putusan pengadilan dan jangan komentari sebelum ada kekuatan hukum tetap. Bagaimana kalau misalnya setelah kasasi diturunkan? Bagaimana setelah itu ada gerasi segala macam tuh? Ini bahayanya kalau kekuasaan itu seolah-olah menganggap ini proyek kita loh. Jadi dianggap Sambo itu proyeknya istana. Sehingga udah gunting pita udah selesai, topping off-nya udah selesai, atap udah dipasang, udah. Padahal sebetulnya konstruksi hukum semacam ini mesti kita bawa untuk memungkinkan Sambo itu membongkar kasus-kasus yang lain tuh. Jadi itu sebetulnya tuh, ini sekedar interpretasi terhadap apa yang diucapkan Mahfud yang sebetulnya nggak boleh dia lakukan itu. Oke, ini memang dilematis ya, saya kira dalam situasi seperti ini. Saya kira kembali lagi ke persoalannya ya karena memang bagaimanapun dunia hukum kita itu ya, yang kita belum terlalu banyak berharap. Kita tahu ada intervensi-intervensi ya, kita tahu ada vonis yang bisa sangat ringan tapi bisa sangat berat, tergantung dari mana kepentingan-kepentingan politik belakangnya itu. Itu kan saya kira kenapa kemudian terjadi perdebatan semacam itu. Ya itu yang dari awal variabel-variabel non legal itu berseliweran di ruang sidang. Ya. Dan non legal itu biasanya justru yang lebih sensasional. Ya. Jadi lagi kalau dia masuk ke pengadilan, pastikan pengadilan itu bersih. Tetapi kita mesti tuntut sebetulnya siapa yang akan menjamin pengadilan itu bersih. Tentu kekuasaan yang mesti jamin itu. Kenapa? Karena kekuasaan yang punya potensi intervensi. Nah sekarang terlihat kekuasaan intervensi, berarti dari awal pengadilan tidak bersih. Jadi kalau kita anggap Mahfud MD sekedar
mengomentari hasil putusan, itu lebih dari itu tafsirnya. Karena sistem pengadilan kita tidak bersih. Lain kalau sistem pengadilan kita udah sama kayak pengadilan di luar negeri, Amerika misalnya. Sehingga orang merasa, oh ya itu putusan nggak perlu dipersoalkan. Tanpa kita komentari, kita setuju tuh. Nah itu konyolnya Mahfud MD mengomentari. Maka timbul analisis. Paling nggak di FNN kita bikin analisis. Kenapa dikomentari? Ya karena jejak digital kasus Sambo itu, ucapan-ucapan Pak Mahfud itu udah dari awal mengarahkan supaya dihukum mati itu. Kan begitu kan? Jadi sekali lagi justru dengan komentar Pak Mahfud terjadi semacam ketidakpercayaan pada pengadilan yang kemarin memutuskan Sambo hukuman mati. Iya ya, meskipun gitu ya, kalau kita lihat dari satu sisi itu ya, Bung Rocky merasa ini rasa keadilan masyarakat itu merasa ditegakkan. Itu dalam kasus ini mereka merasa ya harusnya pengadilan itu idealnya seperti ini. Tapi persoalannya kan tadi tuh di dunia hukum kita ini memang nggak jelas gitu ya, kapan itu harus dihukum berat, kapan dihukum ringan. Memang rasa keadilan itu kan tumbuh terhadap kasus Sambo. Karena diskurs yang dibuka oleh publik. Ada keluarga Yosua yang merasa diabaikan hak dia untuk melihat keadilan. Jadi kita sebetulnya masyarakat sipil memang menyetujui bahwa hukuman tertinggi pada Sambo hukuman mati itu. Tetapi pengandaian setuju itu kalau pengadilannya bersih itu. Nah sekarang ada hukuman mati, tetapi tidak berarti pengadilannya bersih. Itu sulitnya tuh. Jadi Pak Mahfud harus hati-hati membaca isu dan jangan mendahului sesuatu yang sebetulnya udah bagus, sehingga akhirnya berantakan lagi kan persepsi bahwa kalau istana bilang itu bagus, sudah benar, itu berarti istana intervensi itu. Padahal sebetulnya tanpa intervensi pun kita ingin supaya pengadilan itu dibuka bersih itu, dan itu ya konyolnya di situ selalu tuh. Istana tuh kayak nggak tahan untuk mengatakan ini proyek kita loh, kita yang bikin dia hukuman mati, kan akhirnya begitu kan. Padahal istana nggak boleh menghukum mati orang, itu urusan pengadilan. Dan di dalam tatanan dunia baru internasional bahkan hukuman mati itu mau dihindarkan itu. Dan beberapa kita mungkin ada dalam tahap moratorium hukuman mati itu karena belum bisa kita keluarkan dari KUHP itu. Tetapi dunia yang beradab menganggap bahwa ya hukuman mati itu hukuman yang nggak bisa dipulihkan lagi kalau terjadi kesalahan penentuan kasus misalnya kan orang udah mati nggak mungkin membela diri lagi tuh, atau kalau kasusnya misalnya ada novelty, ada hal-hal baru, nggak mungkin dipersoalkan lagi. Dan dasar yang lebih kuat adalah semua hak hidup itu tidak boleh diambil oleh orang lain kecuali oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kan itu dalil-dalil itu yang jadi debat, dan kita mau supaya pembicaraan tentang death penalty ini atau apa ya istilahnya capital punishment ini dibicarakan juga dari perspektif Pancasila, kan itu soalnya. Jadi sekali lagi ini bukan soal membela Sambo, tapi doktrin internasional, paradigma internasional sedang bergerak menuju hukuman yang menolak hukuman mati, hukuman seumur hidup atau hukuman yang lain, tapi hukuman mati mengambil nyawa manusia itu justru kita balik pada sistem retaliasi itu yang sedang kita hindari. Itu seolah-olah pembalasan dendam yang adalah hak, bukan hak manusia. Ya, oke. Karena kita ngomongin sistem hukum, kita mesti ngomongin juga ternyata Presiden sudah menandatangani KUHP, sudah mengesahkan KUHP, dan itu akan berlaku 3 tahun. Tapi kita sebelum bahas itunya, sebelum bahas KUHP-nya, kita bahas juga bahwa di dalam aturan KUHP yang baru itu ternyata ada aturan bahwa orang yang dihukum mati, itu yang divonis hukuman mati, kalau dia selama 10 tahun di penjara dan dia dinilai berkelakuan baik dan dia itu bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup. Itu aturan yang baru begitu, Bung Rocky. Ya itu menduanya juga di situ. Jadi di mana kepastian hukum? Betul. Jadi kalau misalnya Indonesia harus comply dengan tuntutan internasional supaya hukuman mati itu dihilangkan, nggak usah pakai klausul itu. Nah 10 tahun itu kan juga kecemasan bagi si manusia ini kan. Ngapain dia nunggu kecemasan dengan ujung yang dia nggak paham? Mungkin dia bebas, mungkin dia nggak bebas, atau mungkin setelah 10 tahun ada orang lain yang menyogok pengadilan supaya nyatakan aja bahwa dia udah 10 tahun udah berkelakuan baik. Jadi ini jadi bisnis juga akhirnya putusan itu kan. Diputuskan bahwa seseorang dihukum, Sambo misalnya diputuskan hukuman mati itu. Tapi kemudian ada yang menyogok hakim untuk menilai kembali, atau siapa kepala hak penilaian itu ada pada Departemen
di lembaga pemasyarakatan itu saya kira Departemen Kehakiman itu ya. Ya, Departemen Kehakiman tuh. Bayangkan kalau Departemen Kehakiman adalah orang yang dipilih oleh satu kelompok politik, lalu menyogok atau menekan Menteri Kehakimannya tuh. Ini orang ini berkelakuan baik. Akibatnya dia bebas lagi kan. Jadi kepastian-kepastian itu didasarkan pada like and dislike. Itu bahayanya. Nah, kita sebetulnya ingin ya udah terlanjur disahkan hanya KUHP itu dengan segala macam kemaksiatan logika di situ kan, berbagai macam hal cacat logika di situ, tapi mau dipaksakan. Ya udah Presiden Jokowi udah tanda tangan ya, artinya berapa setahun lagi berlaku apa 3 bulan lagi? 3 tahun akan berlaku lagi. Ya 3 tahun berlaku, tetapi normanya udah bisa dipakai sebetulnya kan. Karena nanti orang akan berpikir kan udah ada KUHP, maka hakim-hakim sekarang mulai mengorientasikan putusannya pada apa namanya the future law ini yang secara efektif normanya udah diputuskan berlaku oleh presiden hari ini itu apa namanya ius constituendum, hukum yang akan datang, bukan hukum yang sekarang ius constitutum. Jadi hakim akan berorientasi membuat putusan mendekati walaupun belum resmi dalil-dalil di dalam KUHP. Jadi nanti mungkin akan diputuskan itu menghina presiden itu sama seperti menghina raja, maka mesti para kritisi harus dihukum tuh. Walaupun hukumnya baru 3 tahun, tetapi ke arah itu modus putusan hakim nanti. Ya, tapi ini pertanyaan iseng aja ya, Bung Rocky. Kenapa diberlakukan setelah 3 tahun? Apa ini berkaitan dengan penundaan pemilu sampai 3 tahun yang akan datang ya? Ya, kalau alasan formilnya ya pasti persiapan hakim, mesti dididik lagi, cara membuat keputusan atau apa namanya dokumen-dokumen pendukung supaya nanti 3 tahun kemudian dari sekarang itu lengkap peralatan untuk memutuskan dengan fasilitas KUHP baru. Tapi orang juga spekulasi itu tuh 3 tahun yang akan datang aja, karena masih perlu menyogok macam-macam pada masyarakat selama 3 tahun, karena Pak Jokowi memang masih punya ambisi untuk 3 tahun. Dan masih kita beri catatan, kalau berhasil memperpanjang 3 tahun atau menunda 3 tahun, ya kan terbuka peluang selama 3 tahun itu bekerja lagi untuk mengubah lagi menjadi memperpanjang periode kan gitu ya. Jadi akhirnya kita masuk di dalam sinisisme atau keraguan-raguan untuk menerima fakta-fakta politik, termasuk KUHP itu. Jadi banyak hal yang mesti kita bicarakan dalam konteks upaya kekuasaan untuk memperpanjang siklus hidupnya itu. Ya. Oke, tetapi tetap saja kita ingatkan ini kecurigaan kita bukan kecurigaan tidak berdasar ya, bukan paranoid gitu ya. Memang tanda-tandanya itu kan sangat jelas gitu ya. Ya, arah perpanjangan, arah penundaan pemilu apapun kita sebut aja arah untuk menunda pemilu demi kepastian penerus Jokowi masih ada. Arah untuk mengacaukan pemilu karena elektabilitas Anies diganggu oleh elektabilitas hutang, kira-kira begitu kan. Tapi sebetulnya kita hanya ingin mengulas terus, termasuk apa yang kita bicarakan berkali-kali, bahwa ethics first itu adalah dasar bagi kita untuk mengubah negeri ini menjadi penuh harapan. Jadi sekali lagi, soal-soal Sambo, soal KUHP segala macam itu satu paket dengan upaya kita untuk meluruskan arah perjalanan bangsa atau ketatanegaraan kita. Ya. Dan tapi saya kira penting yang kita garis bawahi dari kasus Polisi Sambo itu kan kita mesti ingatkan bahwa ini semua dapat proses ini berlangsung semacam ini karena ada pressure yang kuat dari civil society, dari publik ya gitu. Jadi saya kira ceritanya akan lain kalau keluarga Sambo, keluarga Yosua tidak ngotot, pengacaranya tidak all out, dan kemudian publik tidak mengawal kasus ini, ceritanya bisa berbeda kan. Dari segi itu kita mengerti betapa tekanan publik itu bisa mempengaruhi cuaca politik, cuaca hakim, hukum. Jadi semoga keluarga Sambo yang memang dari awal mengalami misteri, mengalami keluarga Yosua, Bung Rocky maksudnya ya. Keluarga almarhum Yosua itu dapat satu yang mungkin semacam keseimbangan batin itu, karena bagaimanapun apapun tetap Bapak dan Ibu Yosua itu merasa dizolimi atau disakiti karena seseorang tiba dalam bentuk jenazah dan mereka nggak bisa lihat, itu berarti ada sesuatu. Jadi terima kasih pada keluarga Yosua yang dengan konsisten menuntut terus supaya kasus ini dibuka. Itu satu hal yang kita bukan kita reakan, kita anggap bahwa
ada semacam keadilan yang akhirnya diterima oleh keluarga Yosua. Nah, yang sisanya tadi soal hukuman mati itu adalah doktrin hukum yang hendak kita tentang. Demikian juga proses politik yang terlihat bahwa seolah-olah diintervensi dan makin lama makin kuat kesan bahwa istana terlalu berambisi untuk mengatakan bahwa kamilah yang melakukan keadilan. Itu salah. Jadi komoditas politik lah kira-kira. Nah, itu istilah yang enak betul. Jadi komoditas politik, dan penjual komoditasnya hari-hari ini adalah justru Menteri Polhukam, Menko Polhukam. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tempat 0% ya.